Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i asatidina wa muallimina wa masyayikhina wa nakhusu ila hadrati al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa usulihi wa furu'ihi. Nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'dah. Para santri putri Pondok Pesantren Sirajul Munir yang saya cintai, alhamdulillah di sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bermuwajahah di majelis yang mulia ini, majelis ta'lim, untuk membahas tentang ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para santri yang saya cintai, sebelum ngaji mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Para sahabat Ayo Ngaji dan para santri yang saya cintai, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali hadis nomor 2 yang terkenal dengan hadis Jibril. Dari hadis yang lumayan panjang itu, yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bisa ditarik beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu tentang kebersihan. Dari redaksi bahwa tiba-tiba muncul seorang lelaki dengan pakaian yang putih bersih dan rambut yang sangat hitam plus rapi. Itu menunjukkan bahwa pesan dari hadis yang kedua ini yaitu tentang kebersihan. Seorang muslim itu dituntut dan sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan, yang notabene kebersihan itu juga sebetulnya kebutuhan kita semuanya. Rasul juga pernah bersabda, an-nadzafatu
minal iman, sebagian dari iman. Ada juga an-nadzafatu syatrul iman, kebersihan itu separuh dari tanda-tanda keimanan. Kalau ada orang Islam, apalagi santri yang tampilannya itu lusuh, kemeringet, ratau adus, seminggu adus sepisan, untune ratau sikatan, rambute akeh tumane, klambine teng klinting ratau setrika, kukune iring-iring. Ajal ngono kuwi. Keleke ratau dicukur rambute. Nah, itu sebetulnya merendahkan diri sendiri. Dan itu masih banyak teman-teman kalian yang secara KTP Muslim tetapi tidak mencerminkan keislamannya dari sisi kebersihan. Justru yang mengamalkan an-nadzafatu minal iman itu malah dari kaum agama lain, baik dari sisi pakaian, kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan. Malah yang namanya pondok pesantren itu sementara ini masih ada yang berpandangan negatif. Pondok identik dengan kekumuhan, identik dengan ketidakrapian, ketidakdisiplinan. Nah, maka mari bangun image positif dari pondok pesantren, mulai dari pondok ini. Aja ngasih pondok itu tercoreng namanya menjadi negatif oleh pola dan kebiasaan sehari-hari yang tidak mencerminkan pengamalan terhadap hadis ini, yakni kebersihan. Siap ya? Ini koreksi untuk kita bersama. Memang saya lihat di beberapa pondok, ya memang sedikit ada kontradiksi antara teori kebersihan dengan kenyataannya. Kenyataannya. Ini yang pertama tentang kebersihan. Pelajaran yang kedua, kita semua tahu bahwa malaikat itu terbuat dari nur, ya kan? Nur, bukan nurul, tapi nur. Oh iya, ada nurnya ya, nur. Ayo ana nure kok. Dan menambah ilmu bagi kita di hadis ini, kita tahu kemudian bahwa malaikat itu ternyata bisa berubah wujud, menyamar menjadi manusia. Nah, dan malaikat itu kalau pengen merubah wujud biasanya milih merubah wujud menjadi orang yang baik, orang yang bersih, orang yang edipeni. Setan juga bisa berubah wujud, malaikat juga. Nah, artinya kapan-kapan pun kita bisa kemungkinan besar bertemu dengan malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Jadi selalu waspada dan hati-hati, barangkali ada malaikat yang berubah wujud menjadi manusia yang tujuannya itu justru menguji keimanan kita. Seperti Nabi Khidir itu juga sering menguji kesolihan seseorang melalui perubahan wujud itu.
Kalau wujud asli malaikat, khususnya malaikat Jibril, dahulu kala pernah saya sampaikan, wujud asli malaikat Jibril yang pernah dilihat oleh Rasulullah itu adalah malaikat yang sangat indah dan memiliki sayap berapa? 6.000 sayap ya, sangat banyak. Tapi dari wujud yang besar itu, tapi kemudian oleh Allah diberi kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia layaknya kita. Tinggi besarnya sama seperti manusia biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil dari hadis Jibril ini yaitu tentang KBM. Hasil yang terbaik adalah KBM yang dilaksanakan dengan luring di luar jaringan, artinya berdekatan antara murid dengan guru, seperti ini berdekatan. Kalau di hadisnya, laki-laki yang tiada lain itu jelmaan dari malaikat Jibril itu justru nempelaken dengkule nanggon dengkule Kanjeng Nabi, terus dua tangan laki-laki tersebut nempel nanggon dua pupune Kanjeng Nabi, sangat dekat. Kalau tradisi ulama zaman biyen itu ketika menyelenggarakan KBM itu gurunya di tengah, kemudian muridnya itu berkeliling mengelilingi guru tersebut. Semakin banyak muridnya ya nanti semakin jauh, tapi tetap berdekatan dalam satu ruangan. Tapi ketika dimaknai di era sekarang, apalagi sekarang ada generasi Z. Generasi Z itu ya seperti kalian itu. Begitu lahir langsung wis weruh HP, itu namanya generasi Z. Nah, maka sekarang banyak KBM yang dilaksanakan bukan hanya luring, tapi ada yang namanya daring. Entah itu melalui Zoom, melalui MS Team, melalui Duo itu. Tapi itu semua hasilnya kurang maksimal jika dibandingkan KBM yang dilaksanakan antara guru dan murid itu ketemu langsung. Karena saya pernah mengalami zaman corona itu berapa tahun ya? 2 tahun ya. Itu KBM dengan sistem daring. Kene gedubluk mulang ra karuan jebul nang omah do ditinggal turu. Ditinggal turu kon do mengaktifkan kamera ya ana sing ra gelem. Ini kekurangan dari KBM sistem daring. Nah, maka hasil yang maksimal itu memang seperti yang ada di hadis ini, yaitu ketemu langsung antara murid dengan guru, bahkan berdekatan. Jadi artinya duduk pun yang paling baik antara guru dan siswa. Siswa itu yang depan-depan, itu sing paling bisa berinteraksi langsung dengan guru. Kan siswa sing senengane jagong mburi, nyelempet-nyelempet, engko nek ngantuk ora konangan gitu. Kaya kula mbiyen. Kula wis tahu sekolah niku pancen milih mburi njur turu barang, nyelempet malahan. Itu hasilnya kurang maksimal. Di majelis pengajian umum pun itu yang akan kelihatan hasilnya adalah para jamaah yang duduknya di depan.
Itu pengajian umum. Kan ono sing nyambi nang kono, nyambi silaturahim, nyambi jajan dan lain sebagainya. Maka panitia itu kemudian mengundang beberapa tokoh, beberapa orang sing wis digaweke brak nang kono nang kursi-kursi itu dalam rangka mewujudkan hikmah dari hadis ini. Sak kampung sing ngaji tenanan ya sing nang brak kuwi sing nang kursi. Sing kenggonan ngaji sing duwe kampunge malah do ora ngaji asline. Wong do nampa tamu, do sibuk asah-asah dan lain sebagainya, padahal wis urunan gawe pengajian itu ya ta. Tapi sing ngaji malah wong liya ya sing diundang kuwi. Nggih to. Ini hikmah yang ketiga, yaitu saya ulangi lagi bahwa KBM atau kegiatan belajar mengajar apapun itu namanya, sekolah maupun ngaji, itu sangat dianjurkan antara murid dengan guru itu berdekatan. Hikmah berikutnya yaitu tentang metode KBM atau kegiatan belajar mengajar ngaji sekolah. Itu ada satu nama metode adalah tanya jawab, seperti yang dilakukan oleh orang di sini yang perwujudan dari malaikat Jibril ini, bertanya kepada Kanjeng Nabi, terus dijawab oleh Kanjeng Nabi, bertanya, dijawab, bertanya, jawab. Namanya metode tanya jawab. Tanya jawab. Walaupun yang bertanya itu sebetulnya sudah tahu, itu boleh dengan metode itu. Misalnya Ida sudah tahu tentang cara takbiratul ihram, tetapi Ida tahu bahwa ada temannya yang tidak tahu, maka dia kemudian bertanya agar Pak Guru, Bu Guru menjelaskan. Dengan penjelasan itu kemudian bisa tercapailah cita-cita dari Mbak Ida itu, temannya jadi tahu tentang takbiratul ihram. Ini yang sering disebut dengan metode everyone is teacher. Semua orang di dalam kelas itu bisa menjadi guru. Siapa guru dalam hal ini? Ya kuwi sing takon kuwi, asline wis ngerti, tapi dia memberitahu kepada temannya secara tidak langsung, yaitu dengan cara menanyakan hal yang dia sebetulnya sudah tahu. Ini pun boleh dan sangat dianjurkan. Paham ya? Hikmah berikutnya di hadis ini memuat 3 hal pokok dalam agama kita. Intine nanggon agama Islam ya mung 3 kuwi. Islam, iman, ihsan. Ketika seseorang sudah mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, zakat, puasa Ramadan, apalagi kalau mampu kemudian berhaji, itu sudah disebut Islam. Kemudian naik tarafnya dalam pelaksanaan rukun Islam itu, dia kemudian sampai menghayati di dalam hati dengan penuh keimanan, didasarkan pada iman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, sampai kepada iman pada takdir. Tambah jeru, orang itu kemudian disebut mukmin atau orang yang beriman. Naik tingkatannya ketika seorang bisa menghadirkan Allah, menghadirkan pengawasan Allah dalam dirinya, dia disebut muhsin atau orang yang ihsan. Beramal, berbuat ibadah seolah-olah dia melihat Allah, atau
dia yakin Allah selalu mengawasinya. 3 pokok atau 3 poin penting ini harus ada dalam diri santri. Paham ya? Hikmah yang berikutnya, seorang itu ketika ditanya dalam babagan agama boleh menjawab saya tidak tahu. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya tentang kiamat, akhbirni anisa'ah, Kanjeng Nabi lek jawab mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Secara tidak langsung Rasul menjawab saya tidak tahu kalau tentang kiamat. Nah, jadi khususnya dalam bidang agama memang harus blokosuto seperti itu. Hikmah berikutnya tentang kiamat, tanda-tanda. Jadi Rasul hanya memberikan tanda-tanda kiamat. Di antara yang dikabarkan dalam hadis Jibril ini, yaitu tandanya adalah ibu yang melahirkan tuannya. Masih ingat ya? Di sini ada kata-kata antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya bagaimana? Kalau kemarin saya sampaikan salah satu tafsirannya adalah banyak anak yang durhaka kepada ibunya. Ini salah satu tanda akhir zaman, akhir kiamat ya. Tafsiran lainnya adalah banyaknya peperangan. Saiki gak perang gak? Palestina and Israel. Asuk ora meng Palestina Israel. Mungkin Indonesia perang. Ya muga-muga ora. Tapi ini salah satu tanda kiamat. Nek wis perang njuk piye? Kemudian banyak yang menjadi budak. Kalau budaknya perempuan kemudian dianu oleh tuannya, dikawini oleh tuannya. Kalau sudah dikawini maka dia melahirkan anak. Anaknya dinasabkan ke ayahnya. Karena dinasabkan ke ayahnya, kemudian anaknya itu memperlakukan ibunya yang sekaligus menjadi budak itu, ya diperlakukan sebagaimana budak. Anak atau budak melahirkan tuannya itu, tafsirannya semacam itu. Jadi diawali dengan banyaknya peperangan. Semoga-moga Indonesia aman, tentram ya. Aman, aman, aman. Iya Bu Radi? Terus tanda berikutnya, banyak yang beralih status dengan tiba-tiba. Yang tadinya miskin, kalau di sini digambarkan, wa antarul hufatal urata al-ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Orang yang kumal, kumuh, orang nggo sandal, boy miskin. Ini gambaran kemiskinan. Berubah statusnya menjadi OKB, orang kaya baru, dan kemudian mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini ternyata juga menjadi tanda-tanda kiamat. OKB, orang kaya baru. Ana pura nang kampunge sampean orang kaya baru. Hah? Anak filmnya ana ya. Nah, ini beberapa hikmah dari hadis Jibril ini. Paham? Paham. Baiklah anak-anak yang saya cintai, kita teruskan membaca syarahnya. Kalau wingi sampun dumugi
Al munafiqin nggih ketoknya. Oh purare. Wis ketemu. Sekarang saya awali dari waqala Allahu ta'ala idza ja'aka. Sudah ketemu? Bon ya. Terakhir saya menjelaskan bahwa banyak orang yang ngaku Islam, iman, tetapi hatinya mengingkari. Itulah yang kemudian disebut dengan orang munafik. Orang munafik. Orang munafik itu antara ucapan dengan hatinya itu berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna ila qawlihi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dari wallah itu. Ketika orang-orang munafik datang kepada Rasulullah, Allah kemudian menurunkan ayat ini. Wallahu tawi Gusti Allah iku yashhadu nekseni sapa Allah innal munafiqina ing sak temene wong-wong munafik iku lakadzibun yakti padha goroh sapa munafik. Ya jan iya, munafik itu goroh. Kalau dalam bahasa kita munafik itu musuh dalam selimut, bermuka dua, berlidah cawang, itu namanya munafik. Ai da'wahum tegese ngakoni sapa munafik asyhadata ing syahadat birisalati kelawan sifat dan utuse Rasul ma mukhalafati qulubihim sertane nulayani pira-pira atine munafik li anna alsinatahum krana sak temene lisane wong munafik iku lam tuwatik ora nocogi qulubahum ing atine munafik. Sekali lagi bahwa orang munafik itu secara lisan dia bersyahadat nyekseni bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah ngono. Tetapi hatinya mengingkari, nulayani, ora cocok dengan ucapannya. Sedangkan wasyartus syahadah utawi syarate syahadah birisalati kelawan sifat dadi rasul iku ayyuwati ayento nyocoki apa alisan nulisan alqalba ing ati. Syarat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kuwi syarate cocok antara sing diucapke karo ati. Ya cara gampange jenenge saksi, aku nekseni kuwe ya matane weruh, atine krasa, itu nekseni. Secara lafal sederhana begitu. Tapi nek nekseni bahwa Allah itu Tuhan itu hanya Allah, itu ya ora njuk sekseni nggo moto. Wis beda meneh nek niku. Sing penting nang kene atine niku cocok karo lesane. Falamma kadzabu fi da'wahum bayyanallah ketika mereka itu nggoroi, wong-wong munafik itu do goroh. Sebetulnya goroh terhadap diri sendiri. Munafik itu goroh terhadap diri sendiri. Kaya nang Al-Baqarah nika lho.
Al-Baqarah awal-awal itu kok lali to. Redaksi ayate Al-Baqarah nang awal-awal kae. Nah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini Al-Baqarah ayat 9. Kelingan ayate kelingan redaksine tapi kok lali ayat pira. Apal panjenengan? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi niate ke arah nipu Gusti Allah dan orang-orang beriman, wa ma yakhda'una, dan sebetulnya mereka tidak memperdaya Allah, tidak menipu Allah, illa anfusahum, tetapi atau kecuali mereka malah menipu diri sendiri, anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa menipu diri sendiri. Niku wong munafik ngono kuwi. Walamma kana al-imanu syarton, walamma kana lan nalikane ana apa al-imanu iman iku syarton dadi syarat fi sihatil Islam ing dalem sae Islam. Istasna mongko ngejabake sapa Allah Gusti Allah minal mukminina saking wong iman, al muslimina ing wong-wong Islam. Jadi iman sebagai syarat sahnya Islam. Islam tanpa iman sia-sia. Islam nang ora iman apa meneh. Dari hal itu kemudian maka Allah membagi dan membedake antara mukmin dengan muslim. Paham ya? Qala Allah Ta'ala, Gusti Allah ngendika tenggon surah Az-Zariyat ayat 35 tekan 36. Bismillahirrahmanirrahim. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا mongko ngetokake ingsun man ing uwong kana kang ana sapa man ana iku fiha ing dalem qaryah minal mukminina saking wong-wong iman fama wajadna mongko ora nemu sapa ingsun fiha ing dalem qaryah ghairu baitin ing saliyane omah minal muslimina saking wong Islam. Fahadha mongko utawi iki ghairu bait iku istisna muttasil, pengecualian lima baina syarti wal masyrut ing antarane syarat lan sing disyarati minal ittisoli saking ittisol atau nyambung. Walihada lan krono iki sama mongko jenengi sapa Allah Ta'ala as-sholata ing salat imanan ing iman. Jadi wong sing salat itu juga dikatakan sebagai perwujudan dari iman seseorang. Maka di hadis yang lain Rasul itu pernah berkata begini, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholatu. Yang membedakan antara orang iman dengan orang kafir adalah sholat. Selagi dia masih sholat, oh berarti saya muslim, saya mukmin. Nek wis ora gelem sholat, ya wis kuwi kafir. Gampang titenane ngono kuwi. Qala Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Al-Baqarah 143. Wa ma kana lan ora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyudhi'a
Nyiak-nyiakake imanakum ing imane sira kabeh. Tegas teng Al-Baqarah 143 niki imane dhewe ra ketung sak ndil. Jenenge iman kuwi kan nek menungso biasa yazid wa yangkus, kadang tambah, kadang suda. Menungso biasa niku naik turun, pasang surut. Gitu. Nah nek imane sithik pun itu tetap dipertimbangkan oleh Allah. Tetap Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan seseorang. Bahkan sok nang neraka kuwi ceritane ana sing wong munggah swarga paling akhir. Ya kuwi wong sing duwe iman meng sandil cilik gitu. Meng cilik. Kemudian digoleki karo malaikat kuwi arek dintas arek dilebokke nang swarga. Ya wis gosong-song kae, tapi masih ada titik keimanan. Itu pun masih dipertimbangkan oleh Allah. Tintas terus dikumbah nang Telaga Kautsar. Wis rada resik ya isih ketok gosong-gosonge sithik kayak tunggahke swarga. Nah, jadi kabeh wong iman ki tetep arek mlebu swarga. Mbuh kapane suwene. Tergantung kadar imane. Akeh sithike kandel tipise. Nek sing digadang-gadang, sing diarep-arep ngono mlebu swarga tanpa hisab. Nek engko kok ternyata suwalike mlebu neraka tanpa hisab. Ya kuwi naudzubillah min dzalik gitu. Jangan sampai. Nek ndelok kesehariane dheweke ya ora muni tipis-tipis banget to imane to. Neng ya jangan terlalu pede. Sing penting dheweke seimbang. Nek perlu malah dogai le istighfar, pancen akeh salahe. Aja kepede nang aku imane kandel ngene-ngene. Njur malah dadi kurang ajar. Ya. Minimal seimbang. Apalah kita gitu. Apalah saya, apalah kita kalau dibandingkan dengan keimanannya para alim, utawa dibandingke apa meneh rasa ndata atau dibandingke karo sahabat, karo yang sezaman saja para alim, kita sudah kalah jauh. Dan memang tidak perlu dibandingkan karena memang bukan levelnya. Sing bisa dibandingke kan sing sak level. Wong dhewe kayak entek duwite sithik ora gocek duit wis hatine resah, itu juga tanda tipisnya iman, kaya ora ndek pangeran. Gejal sampean teko rasah ndek duit, sesasi rasah dikirim ya terus blas blis ora ndek duit. Ya le mangan-mangan tetep pakani karo Gusti Allah ning blas ora gocek duit misale. Gue atine wis gonjang-ganjing kok. Ki apa nek ra imane tipis. Nggih to. Sangar kuwi kaya ngono. Kuwi wis kena gemetani iman bab duit wae. Ya Allah. Anak imane Abu Bakar kaya ngopo, Cal? Kok sampai dikatakan imane Abu Bakar kuwe nek ditimbang karo imane wong sak donya Syekh abot imane Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Berarti lak jos ganus kadoan nek arek dibandingke karo imane dhewek iki. Wong dia iman menjadi orang yang pertama kali percaya ketika diceritani Isra Mi'raj. Umpama dhewe urip pada zaman itu, mungkin dhewe katut sing muni ahbal gadas,
Kanjeng Nabi kok Isra Mi'raj dalam waktu 8 jam munggah medun belgadas. Kadang-kadang dhewe kalau dihidupkan di zaman itu wis ora dadi wong iman no. Untung kita hidup di akhir zaman seperti ini, malah dipuji oleh Kanjeng Nabi dengan pujian yang ora sepele. So di akhir zaman ada orang-orang yang imannya itu bagus, cinta kepada saya padahal tidak pernah ketemu saya, cinta banget. Orang mana itu? Ya Indonesia ngendi meneh to. Sing paling akeh majelis selawatane ngendi? Indonesia. Saiki agak mengvirus itu. Nah, sedang menjadi virus itu selawat di Indonesia. Sithik-sithik ana Habib Sehan, sithik-sithik ana Habib Zaidan sapa dan sapa. Ana. Ya meng aku wae sing ra iso selawat nganggo ngono kuwi. Cara anyong iso tetep nyorak menyelenggarakan no. Hadirilah. Mari prok brung bersama. Soalnya tak sinau tak gawe majelis selawat. Emang gelem bener bang. Ya. Ya ada bidang-bidangnya, memang ada bidang-bidangnya. Indonesia kuwi saiki adoh saka Kanjeng Nabi tapi malah cintane kuwi ra kira-kira. Sehingga selawatan ngasih don joget-joget ngasih dora karuan ki saking tresnane. Nek ang neng. Ya muga-muga iya. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ma kunta ora ana sapa sira iku tadri weruh sira ma ing perkara ma iku apa al kitabu utawi kitab walal imanu lan ora iman ai as-sholatu. Nah, ini juga termasuk dalil bahwa orang yang sholat itu dikategorikan menjadi orang yang beriman. Ana wong sholat ke orang gawa iman kira-kira kepriye? Wagu ya? Wagu. Jadi wong sholat sudah seharusnya memang membawa iman. Pun ngoten, mugi-mugi mangfangat. Kita lanjutakan pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.